Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan membagikan tips-tips yang bisa kita gunakan untuk mempermudah pekerjaan kita dalam menggunakan aplikasi SketchUp. Nah, di sini yang pertama adalah Access. Access merupakan garis sumbu yang ada pada SketchUp. Karena ini merupakan aplikasi 3 dimensi, jadi semua objek yang kita buat harus mengacu pada sumbu yang ada. Karena jika tidak, objek yang kita buat akan berbentuk tidak karuan, sehingga kita nanti juga susah dalam mengotak-ngatiknya. Nah, di sini seperti yang kalian lihat ada 3 sumbu, yakni sumbu biru ke atas, hijau ke belakang, dan merah ke samping. Nah, saat menggambar usahakan kita selalu mengacu pada sumbu-sumbu tersebut agar gambar kita tidak kacau dan nantinya kita bisa dengan mudah mengkonfigurasi atau mengatur gambar kita sedemikian rupa. Karena saat kita menggambar dan tidak sesuai sumbu, maka yang terjadi adalah seperti ini. Nah, ini kita misal gambar asal-asalan. Nah, ini kan jadinya gambar ini nggak tahu yang lurus ke sini mana, jadinya nggak rata kan kalau kita langsung buatnya asal-asalan. Seperti itu. Nanti usahakan untuk selalu memperhatikan orientasi sumbu atau axis. Di sini terdapat shortcut yang bisa kita gunakan untuk mempermudah kita dalam mengetahui sumbu, yaitu tombol arah panah. Ya, seperti ini tombol kanan untuk mengunci gambar kita pada sumbu merah, kemudian arah atas untuk mengunci gambar kita pada sumbu warna biru, dan tombol arah kiri untuk mengunci gambar kita pada sumbu warna hijau. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kedua, yakni menggunakan ukuran. Nah, seringkali saat pertama kali kita menggunakan SketchUp, kita itu sering membuat objek tanpa menggunakan ukuran, sehingga kita saat kita membuat objek itu asal kita tarik dan menyesuaikan ukuran yang ada di pojok kanan bawah ini sampai benar-benar pas. Nah, itu sebenarnya kurang efektif. Untuk cara yang lebih tepat itu lebih baik kita menggunakan ukuran. Nah, jadi di sini lebih saat menggunakan SketchUp kita diharuskan menyesuaikan objek yang kita buat dengan ukuran yang sudah kita rencanakan. Nah, jadi usahakan semua objek itu sesuai dengan gambar yang sudah kita rencanakan. Ini nanti kita semisal ingin buat persegi sebesar 6 kali 4 meter. Di sini untuk memisahkan arah panjang dan arah lebar menggunakan titik koma untuk versi SketchUp saya. Ya, seperti ini. Nah, ini akan lebih cepat. Nah, seperti itu. Nah, biasanya orang-orang itu lupa untuk mengetikkan ukuran yang ingin mereka buat, sehingga mereka menarik hingga benar-benar pas. Nah, itu akan membuang waktu kalian. Selanjutnya, yang ketiga adalah moving. Seringkali saat kita baru belajar menggunakan SketchUp, kita memindahkan sebuah objek dengan asal-asalan, sehingga saat kita ingin meletakkan sebuah objek sesuai dengan keinginan kita akan kesulitan. Jadi saat kita memindahkan objek, lebih baik kita menggunakan acuan. Nah, ini penting. Kenapa? Karena saat kita menggunakan acuan, maka kita bisa meletakkan objek atau memindahkan objek tersebut sesuai dengan keinginan kita. Seperti halnya saat kita ingin memindahkan objek ini pas di ujung titik ini. Nah, kita harus menggunakan acuan salah satu titik ini agar objek tersebut bisa diletakkan pas di sini.
Jadi seperti ini. Nah, jadi kan dia bisa apa ya namanya, klet. Nah bisa klet pas di sini. Berbeda dengan seperti ini, kita moving lalu kita klik di sini, kita inginnya pas di sini. Nah ini kan kita akan susah, malah jadinya bisa seperti ini loh kan, nggak sesuai sama yang tadi. Jadi kita harus menggunakan titik acuan. Nah seperti ini. Oke, yang keempat adalah grouping. Mungkin banyak di antara orang-orang yang baru belajar SketchUp itu selalu menggambar semuanya itu pada satu layer. Nah, jadi mereka itu menggambar semua di satu tempat seperti ini, kemudian menarik dan menambahkan lubang. Nah, itu langsung sekaligus. Dan saat kita ingin memindahkan objek tersebut, kita akan kesusahan. Nah, karena saat diseleksi semua ikut terseleksi. Nah, jadi di sini penting untuk menggunakan grouping. Seperti ini saat kita menggambar sebuah objek, lebih baik kita selalu memisahkan objek tersebut pada tiap grup-grup yang berbeda, sehingga itu akan memudahkan kita. Di sini kita bisa klik kanan, kemudian make group. Nah, jadi objek ini akan terpisah dengan objek yang ada di sekitarnya seperti ini. Nah, untuk mengeditnya kita bisa melakukan double klik. Nah, saat tampilannya sudah berubah seperti ini, berarti kita berada dalam posisi editing objek yang kita grup tadi. Nah, jadi saat sudah seperti ini, kita bisa dengan mudah memanipulasi objek yang kita buat. Kemudian saat melakukan moving pun kita bisa lebih mudah, jadi mereka tidak ikut. Nah, berbeda jika kita seperti ini lalu kita move, nah kan kacau jadinya. Nah seperti itu. Yang kelima, layer. Nah, layer di sini seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, merupakan pengklasifikasi dari objek yang sudah kita buat. Layer ini akan memudahkan kita untuk melakukan editing pada objek yang sudah kita buat. Seperti di rumah ini saya menggunakan beberapa layer. Nah, jadi seumpama kita ingin mengedit di bagian dalam lantai 2, kita bisa menonaktifkan layer di sini. Nah, ini jadinya hilang. Nah, ini kita tinggal mengotak-atik yang ada di dalamnya. Nah, jadi kalau sudah selesai, nanti kita bisa kembalikan seperti semula tanpa melakukan moving atau hal semacamnya. Jadi itu nanti akan lebih mudah. Yang keenam, gunakan shortcut. Nah, di sini mungkin banyak orang yang kurang terbiasa untuk menggunakan shortcut atau jalan pintas untuk memilih suatu tools. Nah, seperti yang kita lihat di sini terdapat banyak sekali tools. Nah, saat kita memilih satu persatu seperti ini, mungkin kadang akan terkesan lebih lama. Jadi di sini ada fitur shortcut yang bisa kita aktifkan di Windows, Preference, kemudian shortcut. Nah, kita bisa mengatur shortcut di sini sesuai dengan keinginan kita. Nanti kita setting. Di sini kita cukup menambahkan seperti ini. Digunakan untuk orbit. Sudah kita oke. Nah, setelah itu jadi nanti kita tidak perlu mengarahkan kursor kepada tools yang ada, tapi kita cukup menggunakan shortcut yang sudah kita buat tadi, jadi untuk mempermudah kita mempercepat penyelesaian kita seperti ini. Nah, kita tidak perlu mengarahkan kursor kita ke arah tools ini. Nanti mungkin perlu pembiasaan juga, dan
nanti perlu mengingat fungsi-fungsi toolsnya, tapi insya Allah akan cepat dan mudah saat kita mencobanya sekaligus. Yang ketujuh adalah komponen. Nah, di sini komponen itu merupakan sebuah opsi atau fasilitas yang bisa kita gunakan untuk menjadikan beberapa objek satu atau beberapa objek menjadi sebuah satu kesatuan. Jadi saat beberapa objek seperti ini, nah rumah ini sudah saya jadikan komponen. Saat sudah dijadikan komponen seperti ini dan kita gandakan menjadi dua objek yang identik seperti ini. Nah, salah satu objek tersebut kita edit, nah, objek yang lain itu akan ikut berubah. Nah, seperti ini. Jadi saat seperti halnya saya lakukan ini, nah, jadi objek identik yang lain itu bisa ikut teredit. Nah, ini akan mempermudah kita untuk membuat sebuah objek yang identik atau simetris. Nah, kan jadi dua-duanya hilang seperti ini. Hampir sama dengan grouping, akan tetapi jika kita menggunakan grouping, saat kita mengedit satu objek dengan objek yang lainnya, maka objek yang baru kita gandakan dari hasil grup itu tidak akan teredit seperti halnya komponen. Jadi saat komponen bisa melakukan hal seperti yang saya jelaskan barusan, kalau grup itu seperti ini. Nah, kita grup lalu kita gandakan. Nah, saat kita memberi warna sebuah grup ini, maka objek yang lain tidak akan diwarna juga. Nah, inilah perbedaan dari komponen dan grup. Jadi kalau komponen itu biasa digunakan untuk objek yang identik, kalau grup itu umum dan lazim digunakan pada setiap objek. Jadi nanti mempermudah untuk memindahkannya seperti itu. Yang kedelapan ada scene atau scene. Nah, scene ini fungsinya adalah untuk mengatur tampilan gambar kerja kita. Jadi di sini scene ini merupakan shortcut untuk menganimasikan gambar atau objek yang sudah kita buat. Jadi saat kita membuat sebuah objek, itu langkah baiknya kita menyediakan scene. Saat kita ingin mengedit dan kita klik scene, nah jadinya akan seperti ini. Ini akan mempermudah kita saat melakukan pengeditan di dalam ruangan. Seperti saat kita ingin mengedit bagian dalamnya, kita cukup melakukan klik pada scene yang sudah kita buat, kemudian kita tinggal mengedit di bagian sekitar sini. Nah, nanti kan jika tidak menggunakan scene, biasanya orang akan kesulitan untuk melakukan perpindahan atau mobilitas dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi seperti ini. Nah, kadang perlu seperti ini, pasti akan sulit. Saat kita punya scene, kita tinggal klik. Nah, jadi kita bisa melakukan efisiensi waktu dan kerja kita jadi lebih efektif. Untuk menambahkannya, kita bisa klik di sini di menu sebelah kanan ini, di scene, kemudian ada tombol plus di sini, add scene. Nah, mereka akan muncul di sini. Nah, setelah itu kita bisa melakukan seperti ini. Yang kesembilan, autosave. Nah, kadang kan banyak orang saat sudah menggambar banyak, kemudian tiba-tiba pekerjaan mereka
terhenti karena suatu hal seperti laptop hang atau not responding dan sebagainya. Nah, kemudian tiba-tiba file yang sudah dia buat itu hilang padahal belum di save. Nah, di sini SketchUp menyediakan fitur autosave. Nah, jadi untuk beberapa versi itu sudah saat awal menginstal itu sudah aktif, tapi untuk beberapa versi juga kadang kita perlu mengaktifkannya sendiri. Jadi saat kita ingin mengaktifkan autosave, kita bisa pergi ke menu Windows, Preference, kemudian General. Nah, di sini terdapat menu saving. Nah, di sini kita bisa temui autosave. Jangan lupa kita harus mencentang kotak ini agar file kita itu selalu melakukan autosave. Di sini terdapat interval yang bisa kita atur berapa menit sekali file tersebut akan melakukan autosave. Di sini juga terdapat backup. Jika kalian ingin membuat cadangan otomatis dari file yang kalian buat, kalian bisa menyentangnya. Jika tidak perlu. Nah, mungkin saya rasa cukup menu ini saja, kemudian klik OK. Jadi setelah itu kalian bisa menggambar dengan tenang. Oke teman-teman, jadi itu tadi merupakan tips-tips yang dapat kita bagikan dengan teman-teman sekalian. Untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan atau ingin sharing, bisa kita lakukan di grup WA yang sudah ada. Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya tentang tutorial pembuatan rumah 2 lantai. So stay safe, stay productive, and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.